Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Bagaimana kabarnya? Adik-adik di rumah, di tempat ini, gimana kabarnya? Baik. Puji Tuhan. Semua baik ya? Ada pagi hari ini ada sukacita? Puji Tuhan ya. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan masih mengasihi kita hingga pada pagi hari ini kita boleh datang kembali kepada Tuhan. Yang ada di rumah, sama-sama kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, bersyukur karena kebaikan Tuhan. Ya, kita angkat pujian, mulaikan ibadah kita angkat pujian berkata, yang terutama dalam hidup ini hanya Yesus yang ditinggikan. Haleluya. Sama-sama kita memuji Tuhan ya. Yang ada di rumah juga sama-sama ikut menyembah Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Yang terutama, yang terutama di dalam hidup ini memuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Yesus. Haleluya. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mencintai. Yang cinta Yesus sama-sama katakan haleluya, haleluya. Saya mencintai Yesus. Kita angkat kembali pujian ini, yang terutama dalam hidup ini, yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mencintai. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mencintai. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya adik-adik yang cinta Tuhan, mari sama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya mencintai. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mencintai Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mencintai. Saya mencintai. Saya mencintai Yesus.
Haleluya. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami bersyukur atas kebaikan kemurahan Tuhan. Pujian ini yang menjadi pengakuan kami Tuhan bahwa kami mengasihi, mencintai Engkau seperti Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kami lewat penebusan dan penyelamatan yang sudah Engkau berikan dalam hidup kami. Pagi hari ini kami datang bersyukur atas kebaikan Tuhan. Engkau sudah memelihara kehidupan kami hingga saat ini kami boleh ada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan bila pagi hari ini kami datang kepadamu dengan sungguh-sungguh, bila setiap pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan di tempat yang maha tinggi. Untuk itu Roh Kudus berkarya dalam kehidupan kami, setiap anak-anak-Mu yang ada di rumah maupun di tempat ini. Biar kami semakin semangat menyembah Tuhan, hidup di dalam hadirat Tuhan. Dan bila Engkau layakan kami meninggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah bagi nama Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Kami lebih memuji Engkau lagi. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Yang ada sukacita boleh lambaikan tangannya. Ya puji Tuhan. Hari ini tema ibadah kita yaitu damai sejahtera. Saya percaya bahwa anak-anak Tuhan, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah, pasti memiliki damai sejahtera. Amin. Puji Tuhan, karena semua pemeliharaan Tuhan. Oke, kita memuji Tuhan. Kita anggap pujian berkata, damai sejahtera di dalam Tuhan. Haleluya. Sama-sama bertepuk tangan buat Tuhan. Damai sejahtera di dalam Tuhan. Damai sejahtera di dalam Tuhan. Damai sejahtera di dalam Tuhan. Damai sejahtera di dalam, damai sejahtera di dalam Tuhan. Damai sejahtera di dalam Tuhan. Damai sejahtera di dalam Tuhan. Damai sejahtera di dalam. Shalom, 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 shalom. Damai sejahtera di dalam, damai sejahtera. Damai sejahtera di dalam, amin. Damai sejahtera di dalam Tuhan. Damai sejahtera di dalam Tuhan. Damai sejahtera di dalam, damai sejahtera. Damai sejahtera di dalam Tuhan. Damai sejahtera. Ayo semua memuji Tuhan. Damai sejahtera di dalam Tuhan. Damai sejahtera di dalam. Katakan shalom, 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 shalom. Damai sejahtera di dalam. Shalom, 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 shalom. Damai sejahtera di dalam Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Shalom. Ada damai sejahtera. Puji Tuhan ya. Saya percaya kita punya damai sejahtera karena ada Tuhan beserta kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Yang ada di rumah juga boleh bangkit berdiri. Kita tetap bersuka cita memuji Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Haleluya. Kita bertepuk tangan buat Tuhan ya. Haleluya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria.
harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Oh, hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Sekali lagi, harinya Tuhan. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan. Puji Tuhan. Tetap kita bangkit berdiri. Kita tetap bersemangat memuji Tuhan, sebab semua hari adalah harinya Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita angkat pujian. Dengar, Dia panggil nama saya. Haleluya. Yesus memanggil nama adik-adik, memanggil nama Kakak Wija dan semua yang ada. Tuhan memanggil kita karena kita anak-anaknya. Dengar, Dia panggil nama saya. Dengar, Dia panggil namamu. Nama saya, dengar Dia panggil nama saya. Katakan, dengar Dia panggil nama saya. Amin. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Oh, giranglah, oh, giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, dia. Mari menjawab. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya. Amin. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Oh, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, girang. Ku jawab. Jawab ya, ya, ya. Jawab ya Tuhan. Jawab ya Tuhan. Jawab ya, ya, ya. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya kita anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Untuk itu adik-adik tetap kita bangkit berdiri ya. Tetap kita masih semangat memuji Tuhan. Mari saatnya kita mempersiapkan diri mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita angkat pujian berkata, firman Tuhan pelita bagi kakiku. Haleluya. Mari tenangkan semua pikiran hati kita. Fokus untuk mempersiapkan diri menerima firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Katakan kembali, firman-Mu Tuhan pelita bagi kaki kami. Haleluya. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Kalau ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku. Besertaku selamanya. Oh,
Tuhan, firman-Mu yang menjadi cahaya terang bagi kaki kami dalam kehidupan kami. Waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, Yesus tetap bersama kami. Amin. Haleluya. Oh, tak akan ku takut, kalau kau di dekatku, besertaku selamanya. Saya kembalikan kepada Bu Esther Baris. Pelita bagi kami, terang bagi jalanku, terang bagi jalan. Sekali lagi, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Haleluya. Firman-Mu terang bagi jalan kami Tuhan, penuntun dalam setiap kehidupan kami. Oleh sebab itu kami tidak dapat hidup tanpa kebenaran firman-Mu yang mengarahkan setiap langkah-langkah kami. Oleh sebab itu Bapa, pagi hari ini kembali kami mau dibentuk kembali, dibekali kembali oleh kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu berbicaralah bagi kami pribadi lepas pribadi Tuhan, melalui hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Anak-anak bersama dengan orang tua dan guru-guru sekolah minggu yang ada di gereja dan yang ada di rumah masing-masing, kami siapkan hati kami tempat kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kami siap mendengar firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk bagi yang ada di gereja dan di rumah juga ya. Selamat pagi anak-anak. Kita percaya ya bahwa seperti tema kita pagi hari ini, damai sejahtera Tuhan ada dalam kehidupan kita. Sudah berbulan-bulan ya kita di rumah, belajar di rumah. Bahkan juga hari-hari ini kita ada libur semester 2 atau libur kenaikan kelas ya. Tetapi saya yakin percaya bahwa semua kita ada di dalam Tuhan dengan damai yang daripada Tuhan. Ya, pagi hari ini kita tetap belajar ya, kelanjutan dari firman Tuhan minggu kemarin. Hari ini kita akan membahas tentang damai sejahtera. Ya, seperti apa sih damai sejahtera itu? Mungkin setiap hari kita ucapkan salam, ya itu artinya damai sejahtera ya. Dan bahkan nanti ada beberapa kata lagi yang kita akan belajar tentang damai sejahtera ini. Sebelumnya kita buka dulu ya Alkitab kita. Yesaya 48 ayat yang ke-18. Yesaya 48 ayat yang ke-18, panjang ya, tapi kita akan belajar firman Tuhan ini. Demikian firman Tuhan, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Ya, sekali lagi besar bacakan ya, anak-anak perhatikan, sekiranya. Ya, jadi ada syaratnya ya. Engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Iren. Ada yang namanya Iren di sini? Ya, ada ya. Kakak kita CC kita ada namanya Iren. Itu artinya damai sejahtera. Terus kalau bahasa Ibraninya, bahasa Alkitab juga, bahasa asli Alkitab ya, Salom. Ya, itu juga artinya damai sejahtera. Dan teman-teman kita yang beragama Muslim katanya Assalamualaikum. Nah, jadi jangan, kamu kok ngomong kayak gitu sih, gak boleh. Itu buat agama yang lain. Enggak ya, itu juga artinya damai sejahtera bagi yang mengucapkan dan bagi yang menerima juga. Jadi makanya ada Besar pernah dengar ceramah ya, Assalamualaikum kata seperti itu. Ada yang diintok, dipaksa sampai semua mengucapkan Waalaikumsalam seperti itu ya. Jadi memang artinya bagus ya. Assalamualaikum itu artinya damai sejahtera bagi kamu
yang mengucapkan dan yang menerima juga. Jadi jangan anti dengan kata itu ya. Itu artinya damai sejahtera. Terus peace. Nah, tahu ya? Peace. Bukan yang lainnya. Itu artinya damai sejahtera juga. Sering juga anak-anak menggunakan di WA mengangkat 2 jari ya. Itu artinya damai sejahtera atau mungkin damai-damai. Dia mungkin tadi bercanda terus dikasih kata peace. Itu artinya ya bercanda. Pokoknya tetap damai seperti itu ya. Terus bahasa Jawanya juga ada ternyata ya. Besar belajar rahayu. Nah, itu juga artinya damai sejahtera. Selamat ya Bu ya. Rahayu. Terus bahasa Bali juga. Mungkin anak-anak pernah dengar Om, Santi, Om. Ya, itu juga artinya damai sejahtera ya. Besar dengar. Pernah dulu dengar, apa sih arti kok itu ya? Ternyata itu juga artinya damai sejahtera. Terus bahasanya Wester juga ada ya, artinya malam ate ya. Itu artinya damai sejahtera. Tenang, senang, bahagia, seperti itu. Ada perasaan damai, tidak rusuh, tentram, itu damai sejahtera ya. Coba Wester lihat dulu yang hadir di gereja. Ya, ada muka-muka damai sejahtera. Ada muka-muka assalamualaikum ya, ada muka-muka salam ya. Bahkan saya percaya juga anak-anak di rumah seperti itu, ada damai sejahtera. Walaupun sudah berbulan-bulan libur, tetapi tetap ada damai sejahtera. Nah, jadi di Alkitab ya, ternyata dari kitab Kejadian, coba buka ya, Kejadian pasal 1 ayat 31. Di situ sudah ada kata damai sejahtera ini ya, sudah ada kata salam di situ. Kita baca dulu ya. Kejadian pasal 1 ayat 31. Ya, di situ dikatakan bahwa maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Ya, di situ ada dikatakan sungguh amat baik ya. Kalau kita belajar dari bahasa aslinya juga ya, di situ dikatakan tidak sekedar baik saja. Ya, jadi apa yang diciptakan Tuhan itu baik. Kan sudah selesai alam ciptakan alam semesta itu. Oh baik, ternyata nggak sekedar baik saja di situ. Di situ ada dikatakan suatu kondisi yang tenang, makmur, kelimpahan segala sesuatu yang baik, selamat. Pokoknya senang sekali seperti itu. Nah, jadi dari kitab Kejadian dari pasal 1 sudah ada damai sejahtera di situ. Dan sampai hari ini juga orang-orang yang percaya kepada Tuhan, damai sejahtera, salam itu tetap ada dalam hidup kita. Tapi aku kok sering nggak enak Bu ya, males ke gereja, rasanya pengen cepet-cepet pulang, nggak ada damai sejahtera. Nah kan sering seperti itu ya, nggak sejahtera Bu di rumah terus, pengennya jalan-jalan. Nah itu kita nggak sama seperti balik ke ayat yang pertama tadi ya, Yesaya 48 ayat 18, seperti sungai yang nggak pernah kering. Ada sungai yang nggak pernah kering, nggak ada ya. Tetap ada airnya, walaupun musim kemarau panjang tetap ada airnya. Bahkan gelombang yang ada di laut nggak pernah berhenti, tetap ada gelombang. Nanti sudah ke pantai, datang lagi. Sudah ke pantai, datang lagi. Sudah ke pantai, datang lagi, seperti itu. Jadi nggak pernah berhenti damainya itu, walau dalam keadaan apapun. Kelamaan libur Bu, tetap senang, tetap tenang, tetap damai. Ya. Tadi Wester lupa ya mengangkat gambarnya. Nih, dari kitab Kejadian juga sudah ada damai sejahtera. Kelihatannya nggak terlalu jelas memang, tapi anak-anak mengerti ya maksudnya. Tetapi damai sejahtera itu juga bisa hilang dalam kehidupan anak-anak. Bu Esther beberapa hari yang lalu ya, kurang lebih 1 minggu yang lalu, nggak tenang ya. Nggak tenangnya kenapa? Kayaknya nggak sejahtera, mau ngapa-ngapain juga nggak sejahtera. Ternyata ada satu hal yang Bu Esther lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Rahasia ya, rahasia dong. Ya. Kok belajar nggak enak, kerja nggak enak, ngapa-ngapain nggak enak, bahkan mempersiapkan firman Tuhan yang untuk hari ini juga nggak enak, nggak tenang, apa ya? Nah ternyata mungkin anak-anak juga seperti itu pernah ya. Kok aku nggak enak Bu ya, perasaanku nggak tenang, kayaknya khawatir, nggak enak, pokoknya cemas seperti itu. Ternyata ada satu hal yang membuat kadang kita tidak merasa damai sejahtera, yaitu sama seperti Adam dan Hawa ya. Kembali lagi ke kitab kejadian tadi, nggak tenang karena melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa,
membuat mereka menjadi takut dan sangat takut. Dan itu membuat mereka nggak damai sejahtera, sehingga suatu Allah datang ke Taman Eden, mereka sembunyi, takut, kehilangan damai sejahtera. Nah, tapi zaman sekarang ini aneh ya. Ada orang sudah melakukan kesalahan juga santai saja. PGP, emang gue pikirin seperti itu. Sudah melakukan dosa pun, sudah melakukan kesalahan pun santai-santai saja. Damai sejahtera ini dalam hati kita bisa hilang. Rasa tenang, rasa senang, rasa tentram, rasa bahagia. Itu bisa hilang dalam kehidupan kita saat kita melakukan dosa. Saat kita melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Contohnya, kita nyontek ya, itu kan gak berkenan di hadapan Tuhan. Siapa yang sudah nyontek, dapat nilai 100, senang. Kalau menurut Buster ya, itu hanya senang di muka saja. Tapi sebenarnya di hatinya ada perasaan bersalah. Wah, nilaiku 100 tapi hasil nyontek. Nilaiku 100. Kalau menurut Wester ya, itu hanya senang di muka saja. Tapi dalam hatinya ada perasaan gak damai. Wah, ini kan hasil nyontek. Ini kan hasil mencuri. Gak senang hatiku. Ya. Saat kita berbohong, itu juga melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu juga membuat perasaan kita tidak damai, tidak tenang seperti itu. Merasa bersalah terus, gak tenang. Bu Esther pernah lihat seorang anak ya. Tangannya itu begini. Jarinya digini-giniin terus, gak tenang. Tangannya terus dipetik-petik seperti itu. Kenapa ya? Bu Esther tanya, kamu kenapa? Apa Bu? Dia memang bilang gak apa-apa, tapi kelihatan ke wajahnya itu gak senang. Kelihatan wajahnya itu gak damai sejahtera. Terus tanya, kamu kenapa? Gak apa-apa. Ya kamu kenapa? Tanyain terus, akhirnya dia ngaku. Aku tadi bohong sama bu guru. Katanya, oh kelihatan. Ya, jadi pada saat seseorang melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, orang tersebut bisa mengalami ketidaksejahteraan. Ya. Kepada siapa sih sejahtera itu diberikan ya? Tadi kalau kita baca ayat yang pertama tadi ya, seperti sungai yang gak pernah berhenti, gelombang laut yang tidak pernah berhenti, selalu damai sejahtera. Memang seperti Besar kata-kata tadi, ada kalanya damai sejahtera itu kayak gak ada dalam hati kita. Damai sejahtera itu diberikan kepada siapa sih? Ya, yang pertama kita buka dalam Lukas pasal 2 ayat 14. Lukas pasal 2 ayat yang ke-14. Ya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ya, tahu ya ayat ini untuk siapa? Ya, ini tentang Maria ya. Pada saat Maria hamil ya di luar pernikahan, maksudnya dia hamil karena Roh Kudus. Ya, tetapi ada damai sejahtera dalam kehidupan Maria, walaupun apa yang sedang dia hadapi itu tidak sesuai dengan yang diharapkan. Bu, aku gak pengen libur terus, aku pengen sekolah. Itu kan gak sesuai dengan yang kita inginkan. Pengennya sekolah, di rumah sekolah seperti itu. Tapi Tuhan tetap izinkan kita berada di rumah. Itu kan kondisi-kondisi yang kita tidak inginkan. Sama seperti Maria, sebenarnya yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupannya itu. Dia hamil waktu Yesus lahir itu sebenarnya dia gak mau ya. Tetapi tetap ada damai sejahtera dalam hatinya. Kenapa? Karena dia hidup berkenan di hadapan Tuhan. Jadi damai sejahtera itu buat siapa? Buat orang-orang yang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Buat orang-orang yang hidupnya benar di hadapan Tuhan. Pasti ada damai sejahtera. Walaupun situasi yang terjadi sekarang ini gak sesuai dengan yang kita harapkan. Walaupun apa yang kita lihat itu tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Bu, aku gak mau seperti ini terus. Aku gak mau seperti ini. Aku gak mau seperti ini. Iya. Kok dia kayak gitu sih? Gak sesuai dengan keinginanku. Tapi tetap ada damai dalam hati kita. Oh gak apa-apa. Oh gak apa-apa. Dia seperti itu sama aku. Oh gak apa-apa. Tetap ada damai. Walaupun orang jahat, orang jahat kepada dia. Walaupun ada orang yang tidak senang terhadap dia. Dia tetap ada damai. Oh gak apa-apa. Karena ada damai dalam hati. Orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Terus yang kedua, kepada siapa damai sejahtera itu diberikan? Ya, Yesaya 26 ayat yang ketiga.
Yesaya 26 ayat yang ketiga, kepada siapa damai sejahtera itu diberikan? Catat ya. Boster nggak ingatkan dari awal, tapi nanti ada sesuatu belakangnya. Oke. Kepada orang yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Jadi damai sejahtera ini diberikan kepada orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, damai sejahtera. Coba anak-anak lihat orang yang percaya kepada Tuhan, yang setia datang beribadah kepada Tuhan, walaupun sepertinya dia dalam susah gitu. Anak-anak yang percaya kepada Tuhan, mungkin anak-anak pernah lihat ya di televisi atau di YouTube seperti itu. Makan saja susah ya. Makan hanya 1 kali 1 hari. Itu juga makan dengan nasi dan garam tok. Tapi dia kelihatan semangat, senang sekali seperti itu. Kenapa? Percaya kepada Tuhan bahwa segala sesuatu yang dia lakukan itu adalah baik adanya. Ada satu kesaksian dari seorang ibu ya. Dia mengalami kanker payudara. Jadi orang yang mengalami kanker payudara ini jarang sembuh ya. Dan ujung-ujungnya kebanyakan meninggal seperti itu. Tetapi ibu ini waktu ngomong seperti itu, dia senang sekali, bahagia sekali. Terus ada orang yang bertanya, "Bu, ibu kok bisa senang seperti itu ya? Padahal kan ibu sedang sakit parah." Nah, terus dia menjawab seperti ini. "Buat apa aku memikirkan keadaanku yang seperti ini?" Dia berkata seperti itu ya. "Aku senang, aku bahagia karena aku tahu hari ini Yesus ada dalam hatiku. Walaupun besok aku mati, ya nggak apa-apa. Pokoknya ada Yesus ada dalam hatiku. Aku percaya Yesus ada dalam hatiku, dalam hidupku, maka tetap aku senang seperti ini," katanya seperti itu. Terus satu lagi ya, buat siapa sih damai sejahtera itu? 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-23. Oh ya, sebelumnya Filipi 4 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Buat siapa sih orang yang buat siapa damai sejahtera itu ya? Filipi pasal 4 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Ya, ini dia. "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Ayat yang ke-7. "Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus." Jadi damai sejahtera itu diberikan kepada orang yang mau. Di situ akan ada damai sejahtera. Bersyukur dengan segala keadaan. Aku loh disuruh-suruh terus sama mamaku. Aku loh disuruh-suruh terus sama bu guru. Udah pekerjaannya susah, PR-nya susah. Bersyukur, Tuhan terima kasih hari ini aku dapat PR susah. Tuhan terima kasih aku dapat PR belajar untuk mengerjakan hal-hal yang sulit. Jadi bagi orang yang berdoa dan bagi orang yang mau bersyukur pasti ada damai sejahtera itu. Dikasih tugas yang berat seperti apapun dari sekolah, dari rumah, kerjakan dengan sukacita, maka di situ ada damai sejahtera. Ya, terus ada nggak disuruh mama ngapa-ngapain di rumah gitu, kerjakan dengan bersungut-sungut, dikerjakan ada yang senyum-senyum ya, mungkin seperti itu ya. Disuruh mama, kamu udah besar, belajarlah cuci piring, belajarlah cuci baju, belajarlah menyapu. Ah mama aja, ya ambil sapu, was seperti itu, nggak jelas ya. Nggak ada damai sejahtera di situ. Tetapi kalau kita mau belajar bersyukur, mau belajar berdoa, maka tetap akan ada damai sejahtera itu dalam kehidupan kita. Terus yang terakhir ya, buat siapa sih damai sejahtera itu diberikan? Yang tadi 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Ya, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, jadi damai sejahtera itu diberikan kepada orang yang hidup di dalam kekudusan. Ya. Makanya tadi Kak Boser katakan, ada juga orang yang melakukan dosa, melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, tetapi dia santai-santai saja, kelihatannya nyata, tapi sebenarnya dalam hatinya itu ada rasa bersalah, ada rasa berdosa. Jadi, tetapi pada saat orang hidup di dalam kekudusan, contohnya tadi Boser sudah katakannya, menerima hasil ulangan. Coba jujur, tapi
semester ini ulangannya di rumah ya, jadi bisa buka-buka Google, bisa buka Alkitab ya kalau pelajaran agamanya, bisa buka buku. Tapi coba kalau ujiannya di sekolah, terus waktu terima rapor, nilaimu bagus. Nah, bagaimana? Apakah senang waktu melihat hasil itu? Ya, atau apakah wah ini hasil nyontek, nggak sejahtera, nilainya bagus-bagus memang, tapi nggak sejahtera. Kenapa? Karena pada saat mengerjakan ulangan itu tidak ada kekudusan. Maksudnya melakukan dengan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, coba Buster panggil Onel dulu. Onel, sini Nel. Buka maskernya sebentar boleh ya? Nah. Pan, lihat dulu muka Onel ini. Ada muka damai sejahtera enggak? Ada nggak, Fang? Kamu senang nggak? Senang kenapa? Senang karena apa? Senyum karena senang karena senyum. Dah, duduk. Terima kasih. Coba Om Jo, sini Om Jo. Maju sini Om Jo. Jangan senyum pura-pura ya. Hari ini Om Jo hatinya damai atau kacau balau? Senang. Senang. Kenapa kok senang? Karena baru selesai makan soto. Karena, sebentar. Karena baru selesai makan soto. Kalau seumpama orang makan soto semua di dapur ya, terus Tante Melia bilang, Jo, kamu puasa hari ini, katanya. Masih tetap damai. Oh, masih tetap damai. Oke, terima kasih Om Jo. Nah, ini salah satu contoh ya. Walaupun kadang-kadang kita damai sejahtera dalam hati kita pada saat apa yang kita inginkan itu terjadi, itu yang terjadi. Tapi kalau seumpama tadi, tante bilang kamu gak usah makan, kamu puasa. Yang lain sedang makan enak, disuruh puasa. Itu kan gak sesuai dengan keinginan kita. Tetapi Om Jo katakan tadi, tetap damai sejahtera, tetap senang. Kenapa? Karena ada Tuhan Yesus yang memberikan damai. Jadi anak-anak juga yang di rumah dan yang di gereja tetap belajar berdoa ya, dan berusaha untuk mensyukuri apapun yang Tuhan izinkan terjadi hari-hari ini. Maka tetap damai sejahtera itu, sehingga dimanapun kita berada tetap menjadi berkat bagi orang banyak. Ya, puji Tuhan. Ini firman Tuhan yang dapat Buster sampaikan. Ayat hafalannya yang pertama tadi ya agak panjang. Kemarin ayatnya pendek, tapi kali ini Buster kasih yang panjang. Yesaya berapa tadi? Yesaya 48 ayat yang ke-14. Anak-anak boleh hafal dan boleh kirim videonya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Buster senang? Sangat senang. Wah, luar biasa. Buster panggil coba Kak Rahel, senang apa enggak? Coba kita lihat. Ayo. Kak Rahel, kita lihat. Anak-anak yang di rumah senang ya, damai, sukacita sudah ada dalam hidup anak-anak. Kita lihat, kita tantang guru ini, seorang guru ya, seorang guru yang anak-anak kenal. Kita lihat wajahnya tadi ditutupi masker, sekarang tak lihat, sudah dibuka. Coba dilihat anak-anak, dijawab ya. Sukacita nggak kelihatan wajah seperti ini? Coba dijawab. Nggak pura-pura toh? Wow, lebar. Besok kalau bawa gambar, senyumnya yang lebar ya. Kenapa sukacita? Tak tanya dulu. Karena Tuhan mengizinkan Rahel sampai hari ini hidup. Sudah 21 tahun hari ini. Wow, ulang tahun Kak Rahel ya. Tepuk tangan dong. Usia berapa? 21. Wes dapet jodoh belum? Wih, luar biasa ketawanya. Damai sejahtera. Nah, damai sejahtera luar biasa. Wes dia sukacita, tersenyum lebar hari ini ya. Wah. Nah, ya bersyukur juga sama Tuhan hari ini genap 26 tahun usia pernikahan tahun Bu Esther ya. Jadi kita joinan, kita sama-sama ulang tahun ya. Sayangnya Arjunaku ada di rumah. Halo sayang, selamat ulang tahun ya. Sayangku Kohenok di rumah ya. Nah, akhirnya sini kita minta doanya ya. Siapa yang mau mendoakan kami berdua? Kemudian pengumumannya nanti. Tolong dong, siapa yang berani doakan Bu Esther sama Kak Rahel? Kak Jo, ayo Kak Jo. Kami
minta didoakan supaya kami tetap terus di dalam pelayanan, ya, dalam cita-cita Kak Rahel, rumah tangga Bu Esther, semuanya ini saya serahkan kepada Tuhan Yesus. Oke, adik-adik, mari kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih pada kesempatan pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur kepadamu buat perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan yang begitu sempurna dalam kehidupan kami. Kami telah belajar tentang kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kepada kami untuk kami senantiasa merasakan damai sejahtera daripada Engkau ya Tuhan. Bila damai sejahtera daripada Engkau terus memimpin kami, membimbing kami, sehingga kami tetap berada dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih pada kesempatan pagi hari ini. Kami berdoa menyerahkan saudari Rahel dan juga Ibu Esther yang hari ini Tuhan berulang tahun. Ibu Esther yang berulang tahun pernikahannya, Engkau memberkati mereka semua Tuhan. Terus tambahkan iman, hikmat, pengertian, akal budi kepada kedua hamba-hamba-Mu ini Tuhan, biar mereka terus setia melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bahkan setiap cita-cita harapan yang mereka inginkan Tuhan, Engkau turut campur tangan bekerja, memberkati semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu sebab anugerah-Mu dahsyat dalam kehidupan kami. Berdoa menyerahkan seluruh anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau memberkati mereka semua yang mengikuti streaming, biarlah kami semua belajar untuk senantiasa dekat kepada Engkau. Sebab ketika kami dekat kepada Engkau, kami merasakan ketenangan, kami merasakan kedamaian ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini hidup kami, yang ini menjadi Tuhan, apa yang kami kerjakan pagi hari ini menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Ya, terima kasih buat doanya. Bisa sampaikan pengumuman, minggu depan tetap masih streaming. Nah, anak-anak ikuti yang di rumah ya, ataupun yang ada di gereja. Kalau anak-anak berani, datang berbakti pada Tuhan. Kita tempati ini bangku-bangku yang kosong ya. Itu saja sekolah minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak yang di rumah, ayo pakai musik dong, kita nyanyi. Sini Kak Rahel, sini Kak Rahel. Ini Kak Rahel bersuka cita ulang tahun. Happy birthday ya buat Kak Rahel. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Maju dong. Semuanya maju, kita berfoto di depan. Happy birthday, ini bawah. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Sekali lagi, panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan. Pak Lino, Tuhan, di dalam Tuhan. Ayo, terima kasih ya, itu joinnya Bu Esther sama Rahel. Ulang tahun kok berjoin. Ayo tim musik duduk turun, kita dapat kue. Nah, dapat bingkisan, ambil foto bersama. Geseran sayang, geseran ke sini. Nah, terima kasih buat doa-doanya ya. Bu Esther Barus nanti menyusul 26. Sampai 26 sampai lebih pernikahannya. Ayo kita foto ya Bu Rini. Ada Pak Rino yang foto. Ayo musik masuk dulu musik ini. Musik belum. Ayo sayang musik kasihkan Kak Rahel. Matikan. Tidak apa-apa sudah sampai situ saja. Oke, sudah selesai semuanya. Oke, terima kasih ya. Buat yang di rumah. Ayo. Kamu belum pegang?
Sembarang. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih buat semuanya. Minggu depan ulang tahunnya Bu Esther baru sama Bu Lydia. Oke, ya selamat pulang. Jangan lupa cuci tangan. Jangan lupa cuci tangan. Ayo. Persembahan dulu sayang, persembahan dulu.